Pada pagi hari ini saya akan beri judul khotbah saya masih mengenai relationship, yaitu tentang time and relationship. Time and relationship. Nah, kita belajar bulan ini mengenai relationship. Saya senang mengajar soal relationship. Saya berharap pada saat saya mempersiapkan ini, setiap kali saya mempersiapkan khotbah ini, saya arguing dengan Tuhan, saya berkeluh kesah dengan Tuhan. Saya pikir, kenapa kau kasih pada ini, kepada saya pengertian ini baru beberapa tahun belakangan ini. Saya jadi iri sama saudara semua karena waktu saya masih muda dulu, sekarang saya masih muda juga, tapi waktu saya masih jauh lebih muda dari sekarang, saya belum dengar, saya nggak pernah dengar hal-hal seperti ini. Tapi berbahagialah saudara kalau saudara hari ini diperlengkapi oleh Tuhan sedemikian rupa, karena saya tahu bahwa hari-hari ini tidak mudah untuk menemukan the real friend, untuk menemukan teman yang sejati, yang punya pure heart, yang punya hati yang murni dan lain sebagainya. Dan tantangan zaman sekarang jauh lebih kompleks, dan itu sebabnya Tuhan tentu ingin memperlengkapi saudara supaya saudara bisa dengan hati-hati memilih siapa yang menjadi teman saudara. Pertemanan sangat penting karena teman menentukan masa depan saudara. Teman menentukan apakah saudara berhasil, apakah saudara gagal. Karena kita tidak diciptakan untuk sendirian. Kita sudah belajar 2 minggu lalu dari tema the good, the bad, and the ugly. Tuhan bisa pakai semuanya. Tapi kita tidak diciptakan untuk sendirian. Kita diciptakan untuk berada dalam sebuah komunitas. Dan komunitas kita menentukan kita jadi apa. Komunitas kita menentukan siapa kita nantinya. Bahkan komunitas yang ada di sekitar kita, pertemanan yang ada di sekitar kita, bisa menentukan apakah kita terima mujizat Tuhan apa tidak. Ditentukan oleh teman-teman yang ada di sekeliling kita. Dalam Lukas pasal yang kelima, saudara lihat di situ ada orang yang lumpuh. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat terlalu banyak, dia lumpuh. Tetapi dia dikelilingi, hebatnya orang lumpuh ini, dia dikelilingi oleh teman-teman yang menyebabkan dia kemudian bisa berjalan. Yang menyebabkan dia terima mujizat dari Tuhan. Karena teman-teman ini yang mengelilingi dia. Jelas kalau saudara pelajari kitab Lukas pasal yang kelima dikatakan melihat iman mereka. Bukan melihat iman orang lumpuh ini, tapi melihat iman teman-temannya. Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Berarti teman-teman di sekitar saudara bisa menentukan apakah saudara terima mujizat yang saudara nantikan. Atau justru mereka menjauhkan saudara dari mujizat saudara. Itu sebabnya pertemanan sangat penting. Saya sering kali lihat kehidupan orang berubah dengan drastis, dengan cepat. Baik itu naik ke atas ataupun turun ke bawah. Karena dia berteman. Atau ada perubahan lingkungan pertemanan dalam kehidupan mereka. Nah, saya mau saudara buka kitab Amsal pasal yang ke-27. Amsal pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-7 kita akan mulai dari situ. Kita juga belajar 2 minggu lalu bahwa tidak semua orang bisa bertumbuh bersama dengan kita. Betul? Tidak semua orang bisa tumbuh bersama dengan kita. Dan bersama dengan pertumbuhan akan datang tantangan tersendiri dalam relationship. Dan ada baiknya kalau saudara pelajari itu, kalau saudara mau belajar lebih lanjut, saya pikir CD-nya sudah tersedia atau DVD sudah tersedia buat itu. Tapi hari ini saya mau saudara belajar Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-7 lebih dahulu dikatakan orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan seperti ini, kalau kenyang, madu pun ditolak. Kalau lapar, yang pahit pun terasa enak. Makanya jangan tanya tentang makanan, enak apa enggak sama orang lapar. Ya, dalam terjemahan lain, dalam firman Allah yang hidup, ayat yang sama berbunyi seperti ini. Bagi orang yang kenyang, madu sekalipun hambar rasanya. Tetapi apabila ia lapar, apapun akan dimakannya. Kira-kira saudara dapat apa yang dimaksud di sini?
Kalau saudara tanya kenapa sih pakai banyak ayat, banyak terjemahan? Jawaban saya kepada saudara, saya akan pakai terjemahan apapun juga supaya saudara ngerti. Itu intinya. Itu sebabnya kenapa Yesus berkata dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6, sedikit side note saja. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi sebenarnya yang menentukan adalah bagaimana, yang menentukan dalam kehidupan ini adalah kondisi kita. Kalau kita kenyang, dikatakan kalau kita kenyang, maka madu rasanya hambar, madu kita tolak. Tapi kalau kita lapar, yang pahit pun terasa enak. Kalau kita lapar, apapun kita samber gitu. Nah, saya mau pakai ayat ini dalam pengertian relationship. Dalam usaha menjalin sebuah hubungan, kondisi kita, siapa kita, kondisi kita menjadi faktor penentu. Siapa kita atau kondisi kita menjadi faktor penentu. Dalam membina sebuah hubungan, kondisi kita atau siapa kita menjadi faktor yang sangat menentukan. Kitalah yang menentukan siapa yang mendekat dan siapa yang menjauh. Saya ulangi sekali lagi. Kitalah yang menentukan siapa yang mendekat dan siapa yang menjauh. Kita yang menentukan. Bukan mereka yang menentukan. Tapi kita yang menentukan. Jadi kalau saudara tidak suka siapa yang mendekat kepada saudara, siapa yang kudu berubah? Halo? Kok diam sih? Dalam relationship kita menjadi faktor penentu. Kondisi kita, siapa kita menjadi faktor penentu. Bukan orang lain. Tapi kita yang menjadi faktor penentu paling utama. Kita yang menentukan siapa yang mendekat dan kita yang menentukan siapa yang menjauh dari kita. Nah, pertanyaan saya kepada saudara semua dan saya harap saudara merespon. Nah, kalau kita tidak suka terhadap siapa yang mendekat kepada kita, berarti siapa yang perlu berubah? Kita yang perlu berubah. Bukan mereka yang perlu berubah. Tapi kita yang perlu berubah. Kalau kita tidak suka, saya nggak suka dengan gerombolan ini, saya lebih suka gerombolan yang sana. Tetapi supaya gerombolan yang sana mau mendekat kepada saudara dan gerombolan yang ini menjauh dari saudara, saudara yang harus berubah. Yang menjadi faktor penentu adalah saudara. Kita yang harus berubah. Nah, seringkali kita mau berteman dengan orang tertentu, kita berharap, aduh enak banget dia kalau bisa temenan sama dia. Aduh enak banget dia kalau bisa temenan sama si itu. Aduh enak banget dia kalau bisa temenan sama si itu. Aduh enak banget kalau bisa punya pacar kayak si dia. Dan lain sebagainya. Tetapi sifat kita, karakter kita, omongan kita, obrolan kita lah yang menyebabkan justru orang tersebut menjauh dari kita. Kecepatan kali ngomongnya ya. Saya ulangi sekali lagi. Kita seringkali mau, aduh enak banget ya gaul sama si dia. Enak banget jadi orang kayak kamu bisa bergaul sama si itu, bisa bergaul sama si ini dan lain sebagainya. Kita mau, saya mau dong kalau bisa saya bergaul sama si itu. Kalau bisa saya bergaul sama dia, kalau bisa saya punya pacar kayak si dia dan lain sebagainya. Tetapi seringkali omongan kita, seringkali apa yang keluar dari mulut kita, karakter kita atau sifat kita lah yang menyebabkan orang tersebut justru menjauh dari kita dan bukannya mendekat. Itu sebabnya kenapa kita ketemukan orang yang suka gosip ngumpulnya sama penggosip. Itu sebabnya kita ketemukan orang yang sakit hati biasanya ngumpul bareng orang-orang yang sakit hati. Orang yang kecewa biasanya gabung dengan orang-orang yang kecewa. Orang yang optimis, orang yang murah hati kumpul dengan orang-orang yang murah hati. Orang yang punya pemikiran luas biasanya ngumpul bareng orang-orang yang punya pemikiran luas. Saya kasih ilustrasi kepada saudara. Katakanlah suatu hari saudara mau beli baterai. Saudara mau beli baterai dan saudara pergi ke toko baterai. Saudara bilang, "Hei, saya mau beli baterai nih." Nah, tukang baterai atau toko tersebut akan katanya sama saudara, "Saudara butuh baterai apa?" "Saya punya berbagai macam baterai."
Saya punya baterai yang modelnya kayak gini. Saya punya baterai yang modelnya kayak gini. Saya punya baterai yang modelnya kayak gini. Saudara mau baterai yang mana? Barangmu yang perlu baterai itu dudukannya seperti apa? Bisa ngerti yang saya maksud? Oh, saya nggak butuh baterai yang ini, saya nggak butuh baterai yang ini, saya nggak butuh baterai yang ini. Saya butuh baterai handphone. Oh, pertanyaannya handphonenya merek apa? Betul nggak? Jenisnya apa? Karena itu yang menentukan baterai model apa yang pas dengan handphone tersebut. Oh, handphone saya merek ini. Oh, kalau gitu baterainya modelnya kayak gini, Pak. Oh, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya mau baterai ini. Oh, Pak, kalau baterai ini biasanya buat jam dinding dan lain sebagainya. Yang menentukan adalah dudukannya seperti apa. Bisa mengerti yang saya maksud? Bukan baterainya banyak. Bukan teman, segini banyak orang bisa jadi teman buat saudara. Segini banyak optionnya. Tetapi siapa saudara menentukan siapa dari segini banyak yang mendekat kepada saudara. Dan segini banyak akan menjauh dari saudara, yang menentukan adalah kondisi saudara. Sifat saudara, karakter saudara. Apa yang keluar dari mulut saudara, gerak-gerik saudara. Menentukan apakah segini banyak orang bisa potensially jadi teman saudara atau menjauh, lari dari saudara. Jadi faktor penentunya bukan mereka. Faktor penentunya bukan orang segini banyak. Yang menentukan adalah kita. Dudukannya kayak seperti apa. Itu yang menentukan tipe baterai yang mana yang cocok buat dia. Sampai di sini mengerti? Nah, itu sebabnya kita harus mengerti. Kenapa banyak orang sakit hati? Kenapa banyak orang patah hati? Kenapa banyak orang kecewa? Saya sudah katakan 2 minggu lalu, karena mereka tidak punya sistem pengaman dalam membina hubungan. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 katakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau ayat ini boleh saya terjemahkan pakai versi saya sendiri, pasang sistem pengaman di hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan saudara. Nah, kalau saudara nggak punya sistem pengaman dalam hati saudara, maka apa yang terjadi? Maka hatimu sering kebobolan. Sering ada pencuri masuk dan curi apa yang menjadi milik saudara. Dan akibatnya saudara kecewa, akibatnya saudara patah hati, akibatnya saudara cemburu dan lain sebagainya. Karena saudara nggak punya sistem pengaman. Dan inilah langkah-langkah yang seharusnya saudara punya dalam membina hubungan. Nah, saya sudah katakan 2 minggu lalu, saya akan ulangi sekali lagi, semua hubungan diawali dengan introduction, diawali dengan perkenalan. Semua hubungan diawali dengan perkenalan. Nah, dalam perkenalan, segala sesuatu hanya sebatas permukaan. Segala sesuatu hanya sebatas bungkus. Dalam perkenalan, itu segala sesuatu hanya sebatas bungkus. Jangan jatuh cinta pada saat introduction. Karena pada saat di introduction, di perkenalan semua kelihatan bagus. Betul apa tidak? Ya. Sama kayak kecap, semua nomor 1. Saudara baru tahu mana yang bagus, mana enggak pada saat saudara mencobanya kan. Tapi semua tulisan nomor 1. Meskipun saya belum pernah dengar orang yang terus terang pada saat perkenalan. Langsung to the point, belum pernah. Meskipun teman yang dikenalin ini tukang ngutang. Tapi pada saat memperkenalkan orang gak bilang gini, nih gue kenalin sama teman gue nih, dia tukang ngutang. Gak pernah saya ketemu gitu, apalagi orang memperkenalkan, kalau mamanya dia, preman atau bajingan gitu mamanya.
Kenalin nih teman gue, dia bajingan. Kita nggak pernah dengar seperti itu. Meskipun betul, tapi ditutupi. Meskipun betul, kita mencoba untuk ngomong yang baik tentang orang tersebut. Betul apa tidak? Ya. Nah, tapi semuanya adalah permukaan, semuanya adalah introduction. Masalahnya kalau saudara beli sesuatu, saudara terima dalam bingkisan, dalam bungkusan. Kalau saudara mau pakai, yaitu saudara harus buka bungkusnya. Betul kan? Saudara buka bungkusnya nggak lagi penting. Saudara harus robek bungkusnya. Untuk kemudian lihat di dalamnya. Berapa sering yang belum menikah, yang kepepet, terus mau dikenalin sama orang. Waduh, dia cakep banget, aduh cantik banget, aduh gini. Waduh, saudara udah seneng duluan. Ayo let's meet up. Mari kita ketemu langsung. Waduh, udah happy duluan. Pokoknya aduh ganteng pisan, dia baunya wangi pisan, dan lain sebagainya. Saudara sudah excited lebih dahulu. Tapi saudara baru tahu benar apa tidak sesuai dengan yang diceritakan sama tante ini atau sama om ini bahwa dia begitu kalau saudara kontak. Jadi yang kedua baru kontak. Waktu kontak saudara bisa menemukan apakah dia seindah warna aslinya. Apa dia sebagus seperti yang dikatakan. Dan berapa banyak di antara kita setelah kita kontak kemudian makan bareng dia, dating yang pertama kali, kemudian diajak sama tante, diketemukan sama om ini, sama orang yang katanya hebat ini. Waktu kita mulai kontak, omongannya, sifatnya, karakternya membuat kita mental jauh-jauh. Gitu dikatakan hebat. Wah, payah nih si om sama tante ini. Lain kali kalau dia yang kenalin, gue gak mau lagi. Gak ada kredibilitasnya. Artinya seleranya gak sesuai dengan selera saya. Tapi ada juga waktu kita dikenalkan, kita pikir, hey, boleh juga nih. Maka apa yang terjadi kita, udah om sama tante gak usah bantu-bantuin deh. Saya akan kontak sendiri. Kita kemudian cari tahu. Nah, tidak semua yang diperkenalkan kita mesti kontak. Tapi tidak semua yang kita kontak kemudian jadi sesuatu. Nah, kalau kita lihat kemudian orang ini menjanjikan, orang ini kemudian membuat kita jadi lebih senang, membuat kita pertemanan ini, kontak ini membuat kita menjadi bergairah menghadapi kehidupan dan lain sebagainya. Ada sisi-sisi positif dari situ. Maka ada baiknya untuk kita masuk step lebih baik, lebih dalam lagi, yaitu kita jadikan teman. Kita berteman dengan dia. Kita bisa jadi teman dalam urusan kantor, bisa jadi teman dalam urusan bisnis, bisa jadi teman dalam urusan pelayanan, tapi berhenti sampai di situ. Tidak semua yang dikenalkan perlu dikontak, tidak semua yang dikontak perlu dijadikan teman. Tetapi asal saudara tahu, setiap step merupakan step yang lebih mendekat dalam kehidupan saudara. Dan hanya beberapa dari teman yang kemudian saudara kasih akses untuk menjadi sahabat saudara, untuk menjadi orang yang paling intim dengan saudara. Nah, orang-orang inilah yang sangat menentukan kehidupan saudara. Orang-orang inilah yang saudara sebut sahabat saudara. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang mengenal siapa saudara, termasuk kelemahan saudara, tapi tetap mengasihi saudara apa adanya. Itulah seorang sahabat. Sahabat adalah orang yang tidak risih dengan saudara. Sahabat adalah orang yang bisa handle saudara dari dekat. Ingat seperti yang saya katakan 2 minggu lalu, kalau saudara hadir, tidak semua orang bisa handle saudara dari dekat. Tidak semua orang bisa tahu kebenaran yang kau punya, the real you, dari dekat. Tidak semua orang bisa handle itu. Itu sebabnya kalau saudara nggak punya sistem pengaman yang jelas, dan dengan mudah orang bisa nyelonong dalam waktu 1-2 hari, langsung masuk ke ring 1 dalam kehidupan saudara, maka saya nggak heran kalau saudara kecewa. Saya nggak heran kalau saudara patah hati. Saya nggak heran kalau saudara ditipu. Saya nggak heran karena saudara nggak punya sistem pengaman dengan jelas. Saya nggak heran kalau baru dikenalin 2 hari kemudian udah gandengan tangan, udah cium-ciuman, dan udah
jadi pacar dan berani kenalkan sama semua orang, ini pacar gua. Artinya dengan mudahnya seseorang bisa masuk tanpa sistem pengaman yang jelas, dengan mudahnya, karena diperlukan seperti yang saya bilang, kenyataan memerlukan waktu dan proses untuk seseorang bisa tahu siapa saudara, karena tidak semua orang cukup dewasa untuk mengenal siapa saudara. Dibutuhkan kedewasaan untuk seseorang bisa mengenal saudara. Nah bayangkan, kalau orang dengan mudahnya bisa nyelonong masuk ke dalam hati saudara yang paling dalam, maka orang tersebut tidak akan punya nilai yang benar. Karena dia dengan begitu mudah mendapatkan sesuatu. Maka jangan heran kalau begitu mudah dia masuk, begitu mudah juga dia keluar. Kalau saudara membeli barang yang sangat bernilai harganya, susah dapetinnya mesti bertahun-tahun, dapetinnya mesti kerja, mesti menabung, dapetinnya mesti sacrifice banyak sehingga saudara bisa dapatkan barang yang sangat bernilai harganya ini, maka saudara nggak akan perlakukan sembarangan, bukan? Betul apa tidak? Saudara nggak akan perlakukan sembarangan, saudara akan hold it dearly, saudara akan pegang ini sungguh-sungguh, sayangi sungguh-sungguh, karena saudara tahu susah mendapatkan yang seperti ini. Tapi bagaimana kalau cuma dalam 2 hari udah ditembak kena? Nggak susah kok dapetinnya, gampang kok. What do you expect? Perlakuan yang seperti apa yang di-expect? Perlakuan seperti apa yang diharapkan? Mudah kok dapetinnya. Cuma dilirik doang dapat. Gue tunjukin kartu kredit gue langsung nempel. Gampang kok. Nah sekarang kalau semudah itu, terus perlakuan seperti apa yang mau dinantikan? Demikian juga dalam bisnis. Nah, itulah langkah-langkah yang seharusnya saudara punya. Tidak semudah itu orang bisa. Saudara harus tahu, kalau orang bisa masuk ke ring 1 dalam hidup saudara, dia kudu tahu bahwa ini tempat bukan untuk sembarangan orang. Nah, kalau dia berhasil masuk, bahwa dia harus jadi orang yang sanggup menjaga ini. Nah, kalau tidak, dia akan mental ke ring yang berikutnya. Seharusnya kita punya sistem pengaman yang seperti itu. Itu yang dimaksud dengan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, dari situlah terpancar kehidupan. Dan waktu saya sedang mempersiapkan ini semua, kemudian tiba-tiba saya jadi ingat tentang perumpamaan tentang penabur. Saya tahu perumpamaan tentang penabur. Yesus pernah kasih perumpamaan tentang penabur. Nah, saya tahu perumpamaan tentang penabur bicara yang ditaburkan adalah firman. Saya tahu itu. Tapi banyak juga hamba Tuhan yang pakai perumpamaan soal penabur ini diplesetkan dalam tanda kutip. Yang ditabur adalah uang. Bisa juga. Tapi saya mau pakai perumpamaan ini, saya nggak mau plesetkan dalam soal uang, tapi saya mau plesetkan dalam soal relationship. Mari kita lihat kira-kira seperti apa. Dalam kita Markus pasal yang keempat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Yesus memberikan arti daripada perumpamaan tentang penabur. Orang-orang yang di pinggir jalan, jadi ada 4 tipe tanah yang diperkenalkan oleh Yesus, yaitu pinggir jalan, tanah berbatu-batu, semak duri, dan tanah yang apa? Yang subur. Nah ini artinya, orang-orang yang di pinggir jalan, di tempat firman itu ditaburkan, mereka ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan dengan segera menerimanya dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah sekali lagi saya mau pakai ini dalam soal relationship. Menurut saya, dan ini terjemahan saya sendiri, tanah di pinggir jalan menunjukkan suatu tipe relationship yang sebatas kenal. Nah, sama sekali berhenti sampai di situ, sebatas kenal. Kamu kenalinnya? Kenal, saya pernah dikenalin. Dulu pernah ketemu, tapi udah sampai di situ aja, selesai. Gak pernah jadi apa-apa. Gak pernah saya kontak juga, saya gak pernah kontak dia, dia gak pernah kontak saya. That's it, berhenti sampai di situ, tidak menghasilkan apa-apa. Sebatas pernah dikenalin. Tapi ada tanah yang kedua, yaitu tanah yang berbatu-batu. Contoh hubungan yang tidak serius, yaitu pernah dikenalin, pernah ketemu beberapa kali, sempat kontak-kontakan. Tapi ya udah, nggak lebih dari situ. Waktu pesta ketemu, beberapa kali pesta ketemu sama dia, pernah dikenalin, berapa kali meeting pernah ketemu, pernah dikenalin, dan nggak lebih dari situ, nggak berbuahkan apa-apa. Hubungan yang tidak serius, yang tidak mengakar. Yang ketiga adalah semak duri dikatakan, contoh hubungan yang sempat tumbuh, yang bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah. Tidak ada kemajuan. Tidak menghasilkan apa-apa. Dan saya rasa ini tanah yang banyak, termasuk saya, ngalamin ini cukup sering. Yaitu kita bina sebuah hubungan yang gak menghasilkan apa-apa. Sering ketemu, sering ngobrol bareng, tapi gak ada sesuatu yang produktif yang keluar. Tumbuh sih, relationship-nya tumbuh, tapi gak ada buah, gak ada yang gak menghasilkan apa-apa. Dalam diri saya juga tidak menghasilkan apa-apa yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Bahkan setiap kali ketemu keluar uang. Setiap kali ketemu mesti naktir dia. Setiap kali ketemu capek banget mesti merhatiin dia terus. Kalau dia gak ditelepon dia marah sama kita dan lain sebagainya. Capek hubungan yang kayak gini tapi gak menghasilkan apa-apa. Kita gak jadi lebih baik, kita gak jadi lebih produktif. Kita cuman buang-buang waktu. Tapi berikutnya ada tanah yang subur. Tipe relationship yang berikutnya adalah tanah yang subur. Hubungan yang mengakar, hubungan yang berbuah menjadi suatu persahabatan mungkin yang menghasilkan buah. Dan membuahkan keuntungan yang bisa dinikmati oleh sendiri maupun dinikmati oleh orang lain. Artinya gara-gara relationship yang modelnya kayak gini, hidup saudara jadi produktif. Ada sesuatu yang saudara hasilkan. Bisa mengerti sampai sini? Ada sesuatu yang saudara hasilkan. Nah hasilnya pun bisa dibagi 3. Dan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan waktu saya merenungkan ini, kemudian ini yang ilustrasi yang kemudian saya dapat. Ada persahabatan yang membawa keuntungan secara jasmani. Katakanlah ini yang 30 kali lipat. Sesuatu yang persahabatan atau pertemanan atau relationship yang hasilnya kelihatan. Umpamanya kalau saudara masih sekolah, gara-gara relationship yang saudara punya, nilai saudara jadi bagus. Bisa ngerti? Atau gara-gara pertemanan saudara ada lagu yang bisa tercipta. Atau gara-gara pertemanan saudara ada buku yang bisa tertulis. Atau begini, saudara jadi lebih langsing gara-gara ketemu sama dia. Karena diajak nge-gym terus gitu. Saudara jadi lebih cantik. Jasmani, urusannya jasmani. Gitu. Tapi ini baru 30 kali. Kalau mau 60 kali harus ada membawa dampak keuntungan secara jiwani, secara perasaan, secara cara berpikir. Artinya apa? Artinya Anda lebih dewasa gara-gara berteman dengan orang ini. Anda lebih bertanggung jawab. Relationship ini membuat saudara membangun suatu karakter yang baik. Cara berpikir saudara lebar jadinya. Integritas saudara jadi tinggi. Saudara gak jadi orang yang cengeng. Yang gampang terbawa perasaannya. Tapi saudara lebih mantap, lebih dewasa dalam menyikapi segala sesuatu. Berarti saudara berbuah.
Persahabatan ini menunjukkan buah bukan cuma sekedar secara jasmani, tapi juga secara jiwani. Tapi kalau saudara mau mendapatkan hasil 100 kali lipat, berarti persahabatan saudara juga harus membawa keuntungan secara rohani, secara spiritual. Artinya relationship yang saudara bina ini bukan cuma sekedar menjadikan Anda lebih cantik, bukan cuma sekedar membuat Anda punya nilai jadi tinggi kalau saudara sekolah, bukan cuma sekedar saudara jadi lebih produktif, saudara jadi lebih beruntung, dapat keuntungan bisnis yang lebih, cara berpikir saudara jadi lebih naik, saudara punya karakter yang bagus, punya integritas yang tinggi, tetapi lebih daripada itu, saudara jadi rajin ke gereja, saudara jadi kenal firman Tuhan, saudara jadi terlibat dalam pelayanan, saudara jadi hidup bukan buat diri saudara sendiri, bisa mengasihi orang lain, dan lain sebagainya. Nah kalau saudara ketemu atau membina hubungan yang seperti ini, pasti hidupmu gak akan pernah sama lagi. Secara jasmani engkau punya keuntungan, secara jiwani pikiranmu terbuka, karaktermu jauh jadi lebih baik, dan secara rohani saudara jadi orang yang teruji, menyenangkan hati Tuhan. Saudara adalah orang yang mengerti firman Tuhan, atau orang yang rajin pergi ke gereja, bahkan terlibat dalam pelayanan. Itu kalau saudara mau berbuah 100 kali lipat. Kira-kira bisa masuk di akal? Nah, di tangan saudara, di setiap tempat kursi tadi, dikasih ini sebagai tanda mata saja. Saudara boleh bawa pulang, saudara boleh juga tinggal. Tapi saya berharap saudara mau jujur dengan diri saudara sendiri. Mari saudara lihat yang ini, yang ada tulisan perkenalan, kontak, teman, sahabat. Saudara bisa jadikan ini sebagai tolak ukur kehidupan saudara. Tetapi yang di baliknya ada tanah pinggir jalan, ada tanah berbatu, ada semak duri, ada tanah yang baik. Saya mau saudara lihat itu. Saya mau saudara lihat itu. Saya mau saudara lihat seperti ini, yang ada di screen ini. Nah, perumpamaan tentang penabur, yang ditaburkan adalah firman. Karena perumpamaan ini sudah saya plesetkan untuk relationship. Maka benih yang ditabur bukan perkataan, bukan firman. Benih yang ditabur adalah waktu. Waktu. Setiap orang di antara saudara punya benih di tangan namanya waktu. Semua orang punya benih yang sama. Setiap hari, 1 kali 24 jam. Saudara punya benih yang sama. Namanya apa? Waktu. Nah, mari jujur dengan dirimu sendiri. Selama ini benihmu, waktu yang saudara punya, setiap hari saudara sibuk buang di mana? Kalau saudara berani bilang, wah saya sibuk buang di tanah yang baik, berarti hidup saudara produktif. Berarti ada hasil yang sudah kelihatan, baik secara jasmani, secara jiwani, atau secara spiritual. Ini tidak benar dan tidak salah. Cuman ini akan menolong saudara untuk mengerti kenapa engkau hidup seperti hari ini. Bisa mengerti yang saya maksud? Kenapa engkau sibuk? Kalau engkau cuma sibuk tabur waktumu di relationship model semak duri, yang gak menghasilkan apa-apa, no wonder engkau hidupnya seperti sekarang ini gitu. Bisa ngerti yang saya maksud? Kalau engkau sibuk untuk, wah senang dikenalin sama ini, dikenalin sama itu, dikenalin sama ini, dikenalin sama itu, dikenalin sama ini. Kau senang cuma dikenalin sama orang-orang terkenal, kau ngumpulin kartu nama mereka. Sehingga kamu bilang, wih gue dikenalin sama sini, gue dikenalin. Jadi engkau sibuk tabur waktumu di situ, tapi gak ada yang berubah dalam hidupmu. Gak ada sesuatu yang signifikan dalam hidup saudara. Ada orang-orang yang seperti itu, senang dikenalin sama orang-orang tertentu. Dan nguber orang-orang tertentu. Ya gak apa-apa, gak jadi soal. Cuman masalahnya gak ada sesuatu yang produktif buat diri saudara sendiri. Jadi ini cuma refleksi aja, nggak ada benar, nggak ada salah. Ini cuma membantu saudara reflect. Kalau saudara mau, nanti santai di rumah,
bahwa ini lihat-lihat, kira-kira saya taburkan waktu saya paling banyak di mana ya? Dan saya berharap pada saat saudara jujur dengan diri saudara sendiri, Roh Kudus ada di situ untuk menolong saudara. Untuk for the next step, apa yang harus saudara lakukan. Nah, saya ngomong relationship dalam hal sehari-hari. Saya nggak ngomong soal pasangan suami istri, oke? Jangan nanti saudara pikir, oh kalau gini saya harus tinggalkan suami saya. No. Untuk pasangan suami istri ada anugerah tersendiri. Itu sebabnya ikut Healthy Home Seminar, nanti kita akan mudah-mudahan dibahas di situ. But this is talking about common relationship, yang umum saja. Bisa mengerti yang saya maksud? Ya. Nah kalau saudara mau jujur, saudara bisa coba pakai pensil saudara taruh, kira-kira siapa yang menjadi sahabat-sahabat saudara. Dan kalau betul dia sahabat-sahabat saudara, betulkah waktu yang saudara tabur bersama dengan orang-orang tersebut menghasilkan 30, 60, atau 100 kali. Maka saya yakin setiap kita bisa mulai menggeser nama. Kayaknya yang ini gak perlu lagi deh dikontak terlalu sering. Karena gak ada untungnya, yang ada malah buntung. Yang ada saya malah dengerin dia terus cerita tentang keluh kesah dia. Setiap kali keluh kesah, saya yang bayarin makannya, saya yang bayarin minumnya. Gak apa-apa sih, cuman you know what? Kalau itu yang kau mau silahkan. Tapi kita berusaha jujur dengan diri kita sendiri. Saya minta teman-teman musik untuk maju ke depan. Dan saya mau tutup dengan ini. Seorang hamba Tuhan yang saya hormati, namanya Rick Godwin. Dia bilang begini, you cannot help people who refuse to disconnect themselves from the wrong people. Engkau tidak bisa membantu orang yang menolak, memutuskan dirinya dari kelompok yang salah, dari lingkungan yang salah. Kau gak bisa bantu dia. You cannot help people who refuse to disconnect themselves from the wrong people. How true is that? Seringkali kita mau membantu orang supaya hidupnya jadi lebih baik, tapi dia sendiri gak mau memutuskan hubungannya dengan kelompoknya atau dengan komunitasnya yang salah. Maka sulit membantu orang yang seperti itu. Itu sebabnya kenapa saya percaya firman Tuhan, quote yang bilang begini, show me your friend and I'll show you your future. Tunjukkan sama saya teman-temanmu, aku akan tunjukkan kepadamu masa depanmu. Because relationship matters. Tapi lebih daripada semuanya itu, sekali lagi, kalau tidak ada yang saudara ingat, mudah-mudahan diingat sih. Tapi kalau sampai kebangetan, gak ada yang saudara ingat dari apa-apa yang saya omongin hari ini. Saya mau saudara ingat satu ini, please. Daripada gak ada sama sekali. Ingatlah bahwa faktor penentu dalam setiap relationship adalah saudara sendiri. Saudaralah yang menentukan tipe friend yang seperti apa yang cocok buat saudara. Saya jujur pada saudara, saya baru ngerti ini beberapa tahun belakangan ini. Waktu saya menjadi besar, saya kepengen banget berteman dengan orang-orang tertentu yang menjadi idola saya. Saya uber orang-orang tersebut. Udah sempat kenalan, saya dikenalin. Tapi buat mereka saya bukan siapa-siapa. Artinya saya bukan tipe orang yang menarik mereka. Sampai saya mengerti bahwa, dan kalau saya gak perlu sakit hati dengan mereka, cuma saya jadi mengerti ini, bahwa saya harus berubah sedemikian rupa, sehingga dia jadi tertarik dengan orang kayak saya. Jadi saya kemudian berusaha menaikkan nilai dalam hidup saya sendiri. And guess what? Sekarang orang-orang yang saya idolakan itu jadi best friend, jadi teman baik buat saya.
Banyak orang tanya, bagaimana sih caranya bisa berteman sama itu? Bagaimana sih caranya bisa berteman sama si ini? Bisa berteman sama si ini? Caranya simple, caranya bukan tergantung dari mereka. Tapi tergantung dari kita. Dan ini yang saya percaya, saudara bisa berteman dengan siapapun juga. Asal saudara mau bayar harganya. Yaitu mengubah dirimu sendiri. Sehingga menjadi the kind of people. Jadi the kind of person yang ada di radar orang tersebut. Sama kayak penyanyi, saya lihat perusahaan Aisin. Kalau sudah, aku mau duet dong sama si Ute, aku mau duet sama si Ute. Mamanya saya pinjam namanya Ute boleh. Berarti engkau harus punya suara yang kalau Ute dengar, itu dia sampai bilang, wah. Tapi kalau suaramu belum sampai di telinganya dia, terus engkau mau duet sama dia, terus kok gak bisa bilang sombong banget nih, gue mau duet sama dia, dia gak mau. Itu yang gak tahu diri siapa. Bisa ngerti yang saya maksud? I hope you do. Saya persilahkan teman-teman untuk menyanyi sebelum kita berdoa. Inilah akhir dari pengajaran untuk sesi kali ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.jpcc.org. Dan untuk mendapatkan resources lainnya dari JPCC, kunjungi www.benih.com atau hubungi Insight Unlimited pada nomor telepon 021 536 51667.